Marco? Selamat malam pramal semua. Gimana kabarnya? Udah bulan kedua aja ya di 2024 ini. Semoga tahun ini semuanya berjalan lancar ya pramal. Mimin lihat-lihat banyak juga ya yang request film Night Swim. Tenang, udah lama masuk list kita kok ini filmnya. Dan sekarang lah saatnya. Oh ya, buat yang belum tahu, film ini tuh diproduserin sama yang bikin film The Nun sama film Megan loh. Nah, kalau di film Night Swim ini nyeritain tentang sebuah kolam renang misterius yang ada di halaman belakang rumah salah satu warga. Kira-kira ada apa ya di sana? Jadi makin penasaran. Biar nggak pakai lama, nanti kita kenalan sama pemainnya sambil berjalan aja ya Pramal. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Scene-nya ini dibuka di musim panas tahun 1992. Rebecca kebangun malam-malam. Dia dengar suara perahu mainan punya adiknya si Tommy di kolam renang. Tommy itu adiknya dia yang lagi sakit parah. Dia kasihan mau diambilin mainannya. Pas dia lagi coba ambil, tiba-tiba kayak ada yang narik dia ke dalam kolam. Dia ngeliat kayak ada sosok ibunya di pinggir kolam. Tapi pas dia naik, hilang. Itu perahu mainannya naik sendiri ke permukaan. Dia mau coba ambil dulu. Pas dia mau berenang ke pinggir kolam lagi, tiba-tiba dia kayak diseret-seret gitu, terus ditarik ke dalam air. Dan wush, hilang entah kemana. Ini alur maju, ke masa sekarang. Ada satu keluarga yang lagi cari rumah. Ray si ayah, Eve si ibu, dan anak-anaknya Izzy sama Elliot. Ray ini atlet baseball, tapi karena sakit, dia terpaksa harus pensiun dari karirnya. Setelah lihat-lihat beberapa rumah, sampailah mereka di bekas rumah keluarga Summers. Rumah keluarga yang tadi diceritain di awal scene itu loh. Tapi katanya rumah ini cuma disewain, gak dijual. Eve nyamperin Ray yang lagi ada di pinggir kolam. Anak-anaknya teriak, ngajak makan siang. Ya udah, Eve nyamperin anak-anaknya. Pas Ray mau jalan juga, dia ngeliat ada bola baseball. Dia mau coba ambil dulu. Nyemplung dia. Seketika, dia keinget sama kenangan main baseballnya. Major League comeback. Walter Diggs for Untung dia berhasil naik lagi tuh. Anak istrinya udah berpanik lah ya, takut dia kenapa-kenapa. Sepulang dari sana, Eve langsung bawa Ray ke dokter. Ray disaranin buat bener-bener rehat dulu sementara, sampai pemeriksaan selanjutnya. Ray tiba-tiba jadi kepikiran buat nyewa rumah yang bekas keluarga Summers itu. Karena menurut dia, selain bagus, ada kolam renangnya juga kan. Jadi dia bisa terapi air sendiri di rumah. Gimana ya? Eve kan pengennya beli gitu, biar jadi tempat tinggal tetap. Karena selama Ray masih jadi pemain baseball dan sering ditransfer pindah klub, mereka kan jadi pindah-pindah tempat tinggal terus. Anak-anak juga jadi pindah-pindah sekolah. Tapi akhirnya Eve ngerti dan setuju sama keputusan Ray. Nah, udah mulai bebenah nih mereka. Cuma si Meng aja tuh yang gabut. Izzy sama Elliot juga udah mulai masuk ke sekolah barunya. Dan kebetulan Eve kerja jadi staf admin di sekolahnya Elliot. Di hari pertamanya aja Izzy udah ditawarin gabung ke klub renang tuh sama cowok namanya Ronin. Ini mereka lagi pada libur, waktunya buat bersihin kolam renang. Lagi bersihin lubang, tangannya si Ray kerobek dan jadi keluar air gitu dari dalam lubangnya. Akhirnya mereka mutusin buat manggil petugas pemeliharaan kolam buat ngecek. Katanya kolam ini tuh ngambil air langsung dari mata air bawah tanah yang ada di daerah itu. Menurut petugas ini sih harusnya airnya jadi lebih bagus ya karena alami. Oke, udah bagus nih kolam renangnya sekarang. Mereka seru-seruan deh tuh. Lagi pusing abis kuliah online plus bayar tagihan rumah sakit, malam itu Eve berenang. Ada si Cider tuh. Tapi kok kayak ketakutan gitu ya? Kabur dia. Eve masih santuy. Ya udah, dia lanjut berenang. Dapat berapa kali bolak-balik, dia kaget ngelihat tiba-tiba kayak ada Ray di pinggir kolam. Tapi pas dia benar-benar berhenti, gak ada siapa-siapa di situ. Ya, lampu kolamnya ngedip-ngedip. Dia langsung buru-buru naik. Sebelum balik ke kamar, dia ngecek ke kamar anak-anaknya dulu. Dan pas dia masuk ke kamar, ternyata suaminya itu udah bobo. Karena kebetulan Ray kebangun, dia nanya, tadi Ray keluar atau enggak? Tapi katanya enggak. Eve makin bingung dong, yang tadi itu siapa?
Ih, itu Cider ngapain di situ? Tuh kan, masa nongol perahu mainannya si Tommy dulu? Besok paginya si Elliot teriak, ngeliat cuma ada kalungnya aja, Cidernya hilang. Eve nenangin, mungkin kelepas aja kalungnya, nanti juga Cider pulang kalau lapar. Ray mau ngambil kalungnya dulu nih. Mana lupa lagi malah pakai tangan yang diperban. Tapi dia ngerasa ada yang aneh. Kok lukanya nggak berasa sakit, perih atau apa gitu? Pas dia buka perbannya, dia kaget. Lukanya tiba-tiba hilang. Ditunggu seharian, masih belum pulang juga si Cider. Sedih banget pasti Elliot. Coba dialihin tuh sama ayahnya, diajak bareng-bareng masang penutup kolam renang. Malam itu, Eve kebangun karena mimpi buruk. Dan ternyata si Ray nggak ada. Dia lihat ke arah kolam renang. Si Ray lagi berenang malam-malam. Anehnya, Ray bisa selancar itu renangnya. Padahal kan dia lagi sakit. Ini udah hari pemeriksaan lanjutannya si Ray di rumah sakit. Ngelihat hasilnya, dokternya aja bingung. Si Ray cepet banget penyembuhannya. Padahal belakangan ini dia cuma ngelakuin diet sama terapi air berenang-berenang itu kan. Hari ini si Elliot mau minta temenin main koin di kolam renang sama ayahnya. Dia disuruh ke kolam duluan, naruhin koin di sana, nanti ayahnya yang bakal nyari. Dia tempelin tuh koinnya di mainan dia. Dia nyelam sambil main-main dulu. Tiba-tiba ada yang lempar koin ke dalam kolam. Dia kira itu ayahnya. Dia nyelam lagi tuh, mau coba ngambil koinnya. Masalahnya itu koinnya kayak sengaja banget dilemparinnya ke tempat yang dalam. Kayak tahu gitu kalau si Elliot bolehnya cuma di bagian yang lebih cetek aja. Dilemparin koin terus-terusan tuh si Elliot. Makin tertarik aja kan dia. Tiba-tiba dia dengar ada suara. Dan ada sosok anak cewek. Kayak si Rebecca ya. Dia naik. Gak ada siapa-siapa dong. Dia pikirannya tuh itu Izzy lagi ngisengin dia. Dia lanjut lagi. Pas dia lagi di bawah papan loncat, papannya kayak ada yang nginjek-nginjek gitu. Elliot beraniin diri buat ngecek. Halo? Dan sama, gak ada siapa-siapa. Lagi bingung-bingung, tiba-tiba dia dengar ada suara dari dalam lubang itu. Dan dia ngaku kalau dia itu Rebecca Summers. Dan dia minta bantuan buat nyari ibunya. Dia ngasih tahu, dia nemuin mainannya si Elliot. Pas Elliot mau ambil, ngadu dia ke ibunya. Langsung dicek tuh ke sana. Tapi ya emang gak ada siapa-siapa. Eve cerita ke Ray. Ray masih mikir positif. Mungkin itu anak tetangga yang nyelinap lewat gerbang. Ngeliat Elliot jadi makin diem gara-gara kejadian itu, Eve punya ide. Mau ngundang semua teman-temannya Elliot ke sini. Si Ray malah kepikiran buat ngadain semacam pesta kolam aja sekalian. Kalau ngundang banyak orang kan jadi makin seru tuh. Ini mereka sekeluarga pada datang ke sesi latihan klub baseballnya si Elliot. Ray dihormatin di sini karena kan dia atlet baseball cukup terkenal. Bahkan si Ray juga diminta ngasih contoh tuh ke anak-anak. Nggak kena dong. Wah, jatuh nih harkat martabak. Di percobaan kedua, di benak dia muncul tentang kolam sama pas pertandingan dia dulu. Pas dia pukul bolanya, sampai rusak gitu. Dan home run. Kok dia kayak dapat kekuatan dari kolam renang misterius itu ya? Malam itu, Eve sama Ray mau keluar. Anak-anak ditinggal di rumah. Tapi diem-diem, si Izzy ngundang Ronin ke rumah. Dia ngancem Elliot biar gak ngadu. Mereka berenang tuh malam-malam, main Marco Polo. Begitu giliran si Izzy yang harus nyari, Ronin iseng keluar dari kolam. Tiba-tiba ada suara lain yang nyautin si Izzy. Marco? Dia nyamperin arah suara itu. Pas mau ditangkap, ngilang. Muncul lagi di belakang dia. Karena nggak kelihatan jelas, dia masih ngiranya itu si Ronin. Dikejar sama dia. Tapi kok kayak jauh banget, nggak sampai-sampai. Dia berhenti, ngelihat sekitar. Tiba-tiba kaki dia ditarik. Untung dia berhasil ngelepasin. Terus buru-buru mau naik ke permukaan. Kalian bisa lihat, itu dia kayak ada jauh banget di bawah kolam renang rumahnya. Dia buru-buru berenang naik ke sana. Dan udah ada si Ronin yang nunggu dia. Panik belum hilang. Ditambah panik lagi pas si Elliot ngasih tahu ortu mereka udah pulang. Ronin langsung disuruh kabur lewat pintu belakang. Nah, hari ini harinya pesta kolam yang mereka adain. Elliot nyamperin Izzy. Karena Elliot lihat Izzy kayak ketakutan gitu semalam. Izzy minta Elliot gak usah bahas-bahas ini.
Karena ayah mereka udah jadi makin sehat kan selama di sini. Tamu juga udah pada datang nih. Si Elliot diam-diam ngambil handycam punya ayahnya. Dia rekam tuh dari kejauhan. Ya kalau emang terjadi apa-apa kan jadi ada bukti tuh. Ini Tai anaknya si pelatih sama Kay si maklar rumah itu lagi minta tanda tangan sama Ray. Ray sempat heran ngelihat bola yang waktu itu dia pukul sampai rusak gitu. Abis nanda tanganin itu, si Ray ngajak Tai buat main air bareng. Sementara itu Eve lagi ngobrol sama Kay. Eve nanya-nanya tentang kisah masa lalunya rumah ini. Kay tadinya gak mau cerita karena takut ngerusak kebahagiaan mereka kan. Tapi akhirnya dia cerita nih. Ada tragedi tentang anaknya Summers yang tewas tenggelam di kolam. Eve ingat, Elliot pernah nyebut nama Rebecca. Ditanya tuh ke Kay, benar atau enggak? Kay kaget, gimana sih Eve bisa tahu kalau itu benar nama anaknya Summers yang tewas? Di sisi lain, si Ray tiba-tiba kayak sengaja mau nenggelamin si Tai. Ada sesuatu yang keluar dari dalam lubang masuk ke tubuhnya Ray. Ray jadi kayak kesurupan gitu. Makin gak dilepasin tuh anak. Aduh! Elliot yang lihat langsung coba ngasih tahu ibunya. Untungnya mereka berdua berhasil diselamatin. Karena ngelihat memar bekas cengkraman di kakinya Tai, ayahnya Tai ngelaporin Ray ke polisi. Eve coba jelasin, mungkin itu karena efek dari penyakitnya Ray yang nyerang sistem syarafnya. Ya udah, si pelatih coba maklumin dan gak akan nuntut katanya. Tapi ya gitu, mereka minta jangan pernah deket-deket sama keluarga mereka lagi. Begitu semua bubar, Eve langsung ngajak anak-anaknya pergi. Ada yang gak beres sama kolam itu. Ray masih tetap bersikeras, gak ada apa-apa. Malah kolam itu bagus buat kesehatan dia. Tapi Eve nyoba nyadarin dia, kalau dia aja hampir tenggelam kan hari ini. Ya udah, dia mau ikut tuh. Baru juga dimundurin mobilnya. Tiba-tiba Ray kayak gak bisa napas gitu. Please, he can't breathe. Akhirnya mereka bawa Ray balik lagi ke rumah. Dan gak lama udah kelihatan baikan lagi tuh dia. Baru enakan, dia malah minta Eve bantu dia buat ke kolam. Tapi Eve gak mau. Saat itu juga Eve langsung nguras tuh kolam, biar gak ada yang berenang lagi di situ. Semenjak hari itu, Eve mulai nyari info tentang keluarga Summers. Ternyata korban di kolam itu bukan cuma Rebecca, tapi banyak. Eve ngasih tahu Kay, sekalian nanya alamat rumah keluarga Summer yang sekarang. Nah, udah sampai nih. Eve ngasih tahu tujuan dia datang ke situ. Disambut baik sih sama Lucy. Lucy ini ibunya Rebecca. Tapi anehnya dia kayak nggak ngakuin Rebecca. Dia bilang anaknya cuma Tommy. Yang lebih anehnya lagi, Tommy sehat loh. Malah sekarang dia jadi duta besar USAID. Di sini, Eve ngebahas tentang kolam renang itu. Lucy langsung bilang, kalau beberapa air itu ada yang ajaib. Lah, itu dari matanya keluar air keruh kayak yang masuk ke tubuhnya Ray kan itu? Lucy lanjut cerita. Katanya, dulu di sana tuh ada mata air penyembuhan di dalam tanahnya. Tapi, kalau mau pakai air penyembuhan itu harus ngorbanin nyawa orang lain. Wah, berarti jelas dong ya. Lucy ngorbanin Rebecca buat nyembuhin Tommy yang dulu sakit parah. Dan ternyata dulunya tuh si Tommy mau nolong, tapi dikunciin sama Lucy. Wish he gets his help. It's hell. Yah kan, itu si Ray kayaknya udah kerasukan lagi deh sama iblis airnya. Mana air keruh itu keluar sendiri lagi tuh dari lubang kolam renangnya. Ini anak-anak baru pada pulang, tapi si Eve belum sampai. Ayahnya juga nggak tahu di mana. Izzy mau coba ngecek ayahnya di garasi. Biasanya kan ayahnya di sana tuh. Elliot tiba-tiba dengar ada suara si Cider. Dia langsung nyamperin arah suara itu. Ada bayangan si Cider di balon angsa. Elliot naik ke papan, mau coba narik. Dia nggak nyadar, penutup kolam renangnya ketutup sendiri pelan-pelan. Pas dia lagi narik, tiba-tiba nongol tuh Syaiton. Balon angsanya ditusuk jadi kempes. Otomatis si Elliot yang lagi pegangan ke situ jatuh dong. Izzy lihat, dia langsung buru-buru coba ngebuka gulungan penutup kolamnya. Tapi nggak bisa. Untung ibunya datang. Mereka berdua berjuang ngebuka penutupnya lagi. Izzy disuruh masuk rumah duluan. Sementara Eve mau coba nyelamatin Elliot. Aduh, Izzy kepleset tuh. Kena tumpahan air dari gelas yang jatuh sendiri dari meja. Mana tangannya ketusuk pecahan gelasnya lagi. Di sisi lain, Eve ngeliat Elliot dari kejauhan. Dia harus ke sana. Tapi dia naik lagi dulu. Karena kelihatan jauh banget, dia bawa selang yang dia ikat ke tiang buat nanti narik napas tambahan di sana. Ini, Izzy dengar ada suara. Dia pikir itu ayahnya.
Dia mau nyamperin. Bener sih itu ayahnya, tapi kan udah kesurupan ya. Dan itu masa tiba-tiba ngilang? Pas Izzy mau coba nelpon minta bantuan, ayahnya mulai nyerang dia. Don't do that! Better this way. Nah, ini Eve berhasil sampai ke Elliot. Pas dia mau bawa naik ke atas, tiba-tiba korban-korban dari kolam itu pada nahan dia sama Elliot. Lagi kebingungan, nongol si Rebecca. Dia nolong nunjukin arah kolam renangnya. Sementara itu, Izzy yang ketahuan ngumpet di garasi dikunciin di situ. Buat jaga-jaga, Izzy ngambil stick baseball yang ada di situ. Eve lagi nyoba nyadarin Elliot nih. Gak lama, Ray datang. Eve belum tahu kan kalau Ray kesurupan. Diserang dia. Tapi Ray gak nyadar, si Izzy udah siap nyerang dia juga dari belakang. Something has you. Gara-gara itu, Ray mulai inget sama semua kenangannya. Dia mau coba ngelawan iblis yang ngerasukin dia. Dan berhasil. Ray sadar. Begitu juga si Elliot. Pas Elliot mau dibawa pergi dari situ, tiba-tiba keluar lagi tuh air keruhnya dari dalam lubang. Si Elliot gak bisa dibawa jauh dari air itu. Dia kesakitan kayak kemarin si Ray gitu. Akhirnya, Ray ngorbanin dirinya buat ngehentiin semuanya. Dad? Don't look back. Bener, begitu Ray masuk ke sana, Elliot langsung kembali normal. Di akhir scene, mereka sepakat buat tetap tinggal di rumah itu. Karena mereka nggak pengen ada korban lagi nantinya. Akhirnya, kolam renang itu mereka uruk, biar ketutup permanen. Ya, itu tadi alur cerita dari film Night Swim. Wih, siapa nih yang punya kolam renang di rumahnya? Ayo lo, hati-hati ya guys ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.